Bulan bahwa orang yang lahir dan kental berdarah Jawa. Mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi, semuanya lahir dan berdarah Jawa. Bahkan Presiden B.J. Habibie yang beretnis Gorontalo pun memiliki setengah darah Jawa yang diturunkan. Efek mimpi tidak kesampaian, Rizal Ramli curhat soal Capres Jawa versus luar Jawa. Ditulis oleh Cardi dari siwar.com. Rizal Ramli cerita mengenai latar belakang calon presiden 2024 berdasarkan suku seharusnya bukan menjadi kriteria yang dipersoalankan. Dia menanggapi hasil survei Populi Center terkait peta politik nasional jelang pemilu 2024. Dalam survei yang digelar 21-29 Maret 2022, 68,4% masyarakat setuju jika capres di Pilpres 2024 berasal dari luar Jawa, sedangkan mereka yang menolak sebesar 14,6%. Kok setelah 76 tahun merdeka, soal capres luar Jawa versus Jawa masih persoalan, kata Rizal Ramli dikutip dari akun Twitternya. Sebagai negara yang sudah merdeka puluhan tahun, Indonesia seharusnya lebih memilih sosok pemimpin yang mampu mengatasi beragam persoalan bangsa, bukan lagi berkutat soal di mana asal capres yang dijagokan. Harusnya itu bukan kriteria, tapi integritas, visi, dan siapa capres yang bisa menyelesaikan krisis ekonomi, mengurangi kemiskinan, memperkuat persatuan, kata Rizal Ramli. Di satu sisi, saya juga setuju dengan Rizal Ramli. Sampai saat ini rasanya hanya kandidat dari Jawa yang lebih berpeluang. Bahkan ada semacam keyakinan kalau presiden di negeri ini haruslah orang Jawa. Dan memang sejarah sudah membuktikan itu. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 hingga saat ini, kursi presiden Indonesia hampir selalu dipegang oleh tokoh berdarah Jawa. Soekarno berasal dari Blitar, Soeharto dari Bantul, Gus Dur dari Jombang, Megawati kelahiran Yogyakarta, SBY dari Pacitan, dan Jokowi asal Solo. Satu pengecualian adalah B.J. Habibie, kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan. Itu pun sebenarnya tidak bisa dihitung karena dia menjadi presiden menggantikan Soeharto yang lengser, bukan menjadi presiden karena dipilih. Tapi saya pribadi tidak terlalu memperdulikan soal ini, asalkan kerjanya becus saja. Kalau semua presiden seperti Jokowi, mau selamanya presiden dari Jawa juga tidak masalah. Lagi pula tidak heran kalau orang ada yang memilih berdasarkan suku dan agama. Presentase pemilih dari Jawa adalah yang tertinggi, jadi ada kesimpulan kalau bisa memenangkan pemilu di Jawa, maka bisa dipastikan menang pemilu se-Indonesia. Untuk mengubah paradigma ini, butuh waktu yang sangat lama. Tapi ini bisa saja terjadi. Contohnya Barack Obama berhasil jadi presiden Amerika Serikat selama 2 periode. Presiden pertama yang berkulit hitam di Amerika Serikat. Cepat atau lambat Indonesia mungkin suatu hari dipimpin tokoh dari luar Jawa. Who knows? Mari kita fokus kembali ke ucapan Rizal Ramli. Sekilas ucapannya tidak salah. Tapi apakah ucapan dia itu demo demokrasi yang lebih baik? Atau malah jangan-jangan demi kepentingan sendiri? Semua sudah tahu Rizal Ramli kepala jadi presiden dan bukan dari Jawa. Kalau saya tidak salah, niatnya terlihat sejak pemilu 2019 tetapi gagal. Sekarang dia masih berusaha menggapai mimpi muluk itu. Atau Rizal Ramli mengatakan ini demi seorang Anies. Anies diketahui juga maunya presiden berasal dari luar Jawa. Kalau begitu maka kita harus tanyakan ini kepada Rizal Ramli. Bagaimana kalau misalnya Ahok yang dicalonkan diri sebagai calon presiden? Apakah dia akan ngomong sama atau malah berbalik atau malah terbalik lagi? Orang seperti Rizal Ramli lebih terlihat bicara demi memuluskan keinginan politiknya. Dia juga pernah ribut soal presidential threshold 20%. Tapi kita merasa protes tersebut lebih kepada dirinya yang tidak bisa nyapres karena terhalang oleh ambang batas tersebut. Begitu juga dengan persoalan capres dari Jawa dan non-Jawa. Kita melihatnya lebih sebagai ungkapan kekecewaannya karena menghalangi ambisi politiknya. Kalau saja Ahoknya pres, Rizal Ramli pasti protes lagi yang artinya omongannya bakal kontradiktif. Sudah saja mimpi jadi presiden. Dilihat dari segi dan sisi manapun, Rizal Ramli tidak punya potongan sebagai presiden. Kemampuannya juga biasa saja, kebanyakan bicara sedikit kerja, bahkan overdosis bagaikan diri. Terlalu ngotot nanti malah sakit hati dan menjadi 11-12 dengan Amin Rais yang kerjanya ngomel melulu. Dari 270 juta rakyat Indonesia, hanya ada satu presiden. Artinya peluang jadi presiden adalah 1:270 juta. Kecil sekali.
Peluang menang undian malah lebih besar ketimbang jadi presiden. Model kayak Rizal Ramli mau jadi presiden, harusnya tahu diri lah. Bagaimana menurut Anda? Ada yang memang harus dikembalikan, saya juga akan mengembalikan sejumlah yang harus dikembalikan. Berapa jumlahnya? Oh iya, dia tanyakan kan bukan dikembalikan sih sebetulnya. Ini kalau tadi penyidik bilangnya bukan dikembalikan, kalau dikembalikan kan artinya saya sebagai barang. Apa pendapat kalian soal Rosa kembalikan uang 172 juta rupiah kasus DNA Pro? Ditulis oleh Syardi dari suar.com. Sebelum kita bahas soal ini, saya ingin aja kalian bahas tentang penyanyi Rosa yang mengembalikan fee manggung sebesar 172 juta rupiah karena kasus DNA Pro sedang disorot. Saya bukan praktisi hukum, tapi berusaha mencerna ini secara logika. Saya harap pembaca bisa memberikan komentar yang bisa meluruskan atau menambah apa yang sudah saya tuliskan ini. Jadi, ini terkait dengan berita soal Rosa yang honornya disita. Menurut yang saya baca sampai sejauh ini, uang 172 juta rupiah itu disita untuk barang bukti. Pasalnya, para tersangka yang sudah tertangkap membeberkan aliran dana DNA Pro ke sejumlah figur publik. Sehingga beberapa artis pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Ya kan disita untuk barang bukti karena itu kan aliran dana ilegal dari para pihak DNA Pro. Nah pertanyaannya itu kemana saja arahnya? Ada ke si A, si B, si C, si D. Otomatis kita akan meminta keterangan daripada yang disampaikan oleh para tersangka yang sudah diperiksa. Berarti uang itu masuk dalam kategori apa? Uang member korban yang diambil para tersangka, kata polisi. Jadi honor yang diterima para artis itu berasal dari hasil kejahatan DNA Pro. Maka dari itu, dia meminta agar membiarkan penyidik bekerja lebih dahulu. Dan setiap uang yang berasal dari hasil kejahatan pasti disita sebagai barang bukti. Nantinya nasib uang itu bakal diputuskan oleh pengadilan. Saya sudah baca soal ini berulang kali. Saya juga mencerna maksud polisi menyita uang tersebut. Tapi tidak masuk di akal saya. Saya malah merasa ini aneh dan membingungkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ikut mengomentari kasus ini. Dia tidak sepakat jika artis seperti Rosa harus mengembalikan uang honor manggung di acara DNA Pro. Tidak bisa dong, pekerja seni ikut menanggung bebannya, dia kan hanya mengisi acara secara profesional, tidak terlibat dalam praktik kejahatannya, kata Dasko. Dia yakin Rosa tidak mengerti apapun terkait investasi bodong DNA Pro. Tidak hanya Rosa artis, tapi artis lain yang tidak ada hubungannya dengan DNA Pro tidak perlu mengembalikan uang hasil keringat mereka. Kalau Rosa harus kembalikan uang tersebut, maka ini bisa melebar kemana-mana. Dan kalau menganut prinsip adil dan tidak pandang bulu, maka siapapun yang menerima uang dari DNA Pro juga harus ikut disita. Kita mulai dari gedung yang disewa atau dibeli DNA Pro. Apakah pemilik gedung atau penjual juga harus ditarik uangnya?